Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Saya Kristen. Kristen. Ini forum tanya jawab Islam Kristen, Bang. Enggak, iya gini, mau bulan kemarin kan Bang Edis pernah bahas tentang riba. Oh ya? Nah, ini saya pengen banget, kan kita kan pernah kerja di leasing, perbankan, kita ngerasa pengertian riba kok jadi salah gitu. Bener kata Bang Edis, ternyata saya pas baca-baca di keluaran sama Imamat, riba itu memang sebenarnya keuntungan, bukan bunga bank. Gitu. Ya, jadi pertama kali kita bicara dulu pengertian riba. Apa sih riba itu? Makanya kita cari dulu secara etimologi. Riba itu artinya kelebihan. Nah, atau untung lah kalau bahasa kita. Contoh begini. Iya. Ini di dalam ini penuhnya segini. Nah, kalau kita isi sampai keluar, nah itu namanya riba itu. Kelebihannya. Atau misalnya kita beli gelas ini 1.000. Terus kita jual jadi 1.200. Itu artinya ribanya 200, kelebihan. Nah, di dalam Bible itu berbicara untuk jangan mengambil riba dari orang miskin, janda, dan orang-orang yang ekonominya tidak baik. Nah, permasalahannya kan Ustadz dan Kiai kan berpuluh-puluh tahun mengabarkan bahwa riba itu adalah bunga bank, padahal bank nggak ada di abad ke-7. Nah, itu yang jadi masalah. Kita kan yang kerja di leasing di bank kan jadi terhina gitu. Ya, ini masalah riba, ini masalah sesuatu yang sampai sekarang itu nggak pernah ada jawabannya dalam agama Islam. Jadi agak orang Islam kalau bahas riba, dia seperti mengalungkan celurit ke lehernya. Dia akan bunuh diri kalau ngomong riba. Karena nggak ada solusinya. Karena memang orang Islam nggak tahu riba itu apa. Gitu. Iya. Nah, jadi maksudnya begini. Sebenarnya segala bentuk usaha itu harus ada namanya kelebihan. Karena tanpa kelebihan itu usaha pasti bubar. Iya. Begitu. Mau itu apapun. Bagaimana bank nggak ada bunganya? Bubar banknya, selesai. Nah, jadi maksudnya begini. Bible berbicara mengenai riba, tetapi yang dimaksud oleh Bible itu untuk jangan mengambil riba dari orang-orang miskin. Contoh nih. Kita punya tetangga. Oke, tetangga kita ini nggak punya apa-apa dia susah, hidup susah, miskin. Terus dia minjam uang sama kita. Oke, nah dia misalnya taruhlah minjamnya 1.000 begitu. Nah kita bungain jadi misalnya 1.100. Nah, itu kita disebut dengan mengambil riba dari orang miskin. Itu yang nggak boleh dari dalam Bible. Gitu. Tapi kalau yang minjem kita ini pebisnis, dia pinjam sama kita 1.000. Sama dia diputar jadi 2.000. Kita minta 1.000, minta 100 ya boleh. Nama nggak boleh. Dia untung 900, kita untung 100 boleh. Karena sama dia diputar, dibisnisin sama dia seperti itu. Dan segala usaha itu memang seperti itu. Nggak ada usaha yang nggak ngambil untung. Begitu. Nah, itu dia tuh Bang. Yang masalahnya kan selama ini kan kita kan didoktrin sama orang Islam ini bahkan seakan-akan ini bunga bank. Sementara bank aja nggak ada di abad ke-7 itu loh. Saya maksudnya sebenarnya ada bank, cuman tidak bank seperti yang sekarang ini sudah terorganisir. Kalau zaman dulu, ini kita berbicara mengenai asal usul uang ya. Nanti panjang lebar lagi nih pembahasan kita. Jadi sebenarnya kalau kita membahas di dalam orang-orang Islam itu katanya jangan mengambil riba nanti begini. Tapi dibolak-balik pun kan ada sekarang bank-bank syariah tuh, ya kan? Bank syariah, Anda ambil rumah nggak ada bunganya nih. Tapi dihitung-hitung ya sama juga. Ya kalau nggak ngambil bunga terus banknya bisa hidup dari mana? Bisa gaji karyawan dari mana dia gimana? Makanya begini, kadang-kadang orang Islam itu sering mengambil sebuah terminologi, mengambil kosakata dari Bible, tapi dia nggak belajar asal usulnya dari dalam Bible. Itu nggak terjadi hanya dalam satu case saja. Contoh misalnya sunat, perkara sunat, gitu. Orang Islam tuh sunat dia. Tapi dia nggak tahu sunatnya itu ngapain gitu, nggak tahu. Gitu. Atau dia nggak makan babi. Tapi dia nggak tahu kenapa begitu gitu. Karena di dalam pengkajian saya, dalam penelitian saya, orang Islam ini melihat orang-orang Yahudi, kemudian menirunya tanpa dia tahu kenapa begitu gitu.
Itu yang terjadi di dalam sejarah orang Islam. Seperti itu. Iya. Oke, itu dulu Bang. Kita undang yang muslim. Yang muslim-muslim dulu ya. Siap-siap yang. Oh, Makasih banyak Bang. Oke, saya turunkan dulu Bang. Aik 9 TV. Oke. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Nur Fajri. Oke, Nur Fajri. Ya, Nur Fajri, silakan nyalakan kamera. Tolong dibantu Bang. Saya bantu dari sini ya. Ya, silakan. Ya, silakan Bang. Oke, silakan. Ya, saya dari kemarin mau naik tapi gagal terus. Ya, karena sinyal Anda, Bang. Kan kemarin sudah saya bilang. Coba di speed limitnya itu apa? Speed test. Berapa Mbps di situ kecepatannya? Di sini 50. Kalau 50 udah kenceng. Nah, silakan. Ya sekarang. Nah, silakan. Tadi masalah riba ya. Saya Islam juga dikit-dikit tahu lah. Kalau riba itu keuntungan, tapi yang berlebih gitu. Keuntungan. Dalam Islam boleh riba itu haram nggak? Tapi yang berlebih ya, nggak boleh. Nah itu yang namanya menghalalkan. Ya udah kalau gitu tidur aja Bang di rumah. Nih, memang tunggu dulu bentar Bang. Tunggu dulu bentar saya jelasin nih. Silakan. Islam itu menghalalkan untung dan mengharamkan riba. Nah, harus bisa bedain tuh antara. Enggak, pengertian riba dulu. Apa riba itu? Riba itu kelebihan. Sebentar, coba yang berisik itu apa, Bang? Kelebihan. Yang berisik itu apa? Yang berisik itu apa? Kipas kayaknya. Coba dimatikan dulu, Bang, kipasnya. Ya udah, saya matiin aja. Tapi paling gitu. Ya, oke. Kita bicara dulu mengenai definisi atau pengertian riba secara etimologi. Coba apa riba itu? Riba ya garis besarnya itu kelebihan. Kelebihan, oke. Berarti kalau saya beli HP, berarti kalau saya belanja HP harga 1 juta, saya jual 1.100.000, berarti saya riba nggak di situ? Berbuat riba nggak? Nih, jadi tadi saya mau jelasin antara riba sama keuntungan itu beda. Macet lagi nih, macet. Kalau nih, bukan, Anda tadi sudah menjelaskan kepada saya. Tenang dulu, tenang. Anda tadi sudah menjelaskan kepada saya bahwa riba itu artinya kelebihan atau untung. Berarti kalau saya beli HP 1 juta, saya jual 1.100.000. Keuntungan yang berlebih gitu loh. Jadi harusnya kalau kayak normalnya kalau keuntungan, sebentar. Beriba itu bahasa apa? Bahasa Arab. Coba akar katanya apa? Coba cek etimologinya. Ya akar itu nggak penting ya. Yang penting itu nggak penting, ngapain diskusi sama anak SD kalau kayak gitu. Kalau begitu diskusi sama anak SD, ngapain diskusi sama saya? Ya intinya garis besarnya kan dapat ini. Kalau masalah akar bahasa bisa nanti dipelajari lagi. Tapi yang namanya riba itu sebenarnya keuntungan yang berlebih. Nih, kepentingan yang berlebih kayak gitu. Keuntungan yang berlebih kalau untung itu yang normal lah. Kalau semuanya kita beli HP contoh 1 juta, terus kita jual 1.050.000, masih wajar lah. Tapi baik nih, saya cek ya Bang ya. Nih, saya balikin kamera saya ya. Kita jual 2 juta. Nih, saya balikin kamera saya biar Anda tahu pengertian riba nih. Saya kutip satu ayat ya. Ini misalnya ya Bang ya. Ini ada di dalam Keimamat 25 ayat yang ke-37. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Ada kata riba di sini ya Bang ya? Iya ada. Nah, kata riba ini kalau kita cek bahasa aslinya Bang, lihat nih ya. Nih ya. Di dalam terjemahannya di sini ya. Kata riba ini bahasa Inggrisnya itu profit. Nih. Itu nomornya 0404768 nih. Kalau kita klik akar katanya ya. Nah, marbit. Apa artinya marbit itu? Nih. Profit, kelebihan, untung, lahir. Jadi sesuatu yang bertambah gitu loh maksudnya. Born, majority. Nih, artinya itu. Jadi boleh ngambil riba itu sebenarnya boleh dalam hukum Taurat, cuman jangan diambil dari orang susah. Udah orang susah Anda bikin riba, itu yang nggak boleh.
Seperti itu yang dimaksud dalam Bible. Nah, cuman agama Islam datang di abad ke-7. Melihat, kayaknya keren ini agama ini. Ikut-ikut, jangan mengambil riba, Tapi kecelakaan, kalian bingung sendiri. Tiap hari kalian bilang, kami melepaskan diri dari riba, tidak boleh mengutang riba. Terus mau gimana? Makanya saya pernah. Ini kasus kejadian, pernah ya. Jadi ada seorang ojol. Jadi dia bilang begini, saya ini bingung Pak Ustadz. Saya kalau misalnya beli motor cash, saya nggak punya uang. Tapi kalau saya kredit dari leasing, saya riba, saya berdosa. Tapi kalau saya hitung, itu lebih untung jalan gitu loh. Akhirnya dia bingung sendiri, si ustadznya juga nggak ada solusi. Bingung. Makanya saya bilang, Bang, Islam ini bikin bingung. Iya, kalau yang nggak tahu pasti bingung. Tapi ya kalau sudah, sekarang saya tanya, tahu gitu, pasti boleh nggak ngutang bank? Ngutang bank sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Terus bagaimana kalau Anda butuh motor untuk supaya Anda jalan? Kalau Anda bayar bis, kalau Anda bayar taksi, bobol kantong Anda jebol. Tapi kalau Anda kredit motor, maka aman Anda. Motor jadi milik Anda, ada angsur. Lebih bagus bayar bunga sedikit daripada jebol bayarin taksi. Nah, sekarang saya tanya Anda, bagaimana solusinya kayak begitu? Solusinya itu dulu pernah ya, guru saya itu pernah nerangin tapi saya lupa. Tapi itu guru saya. Iya, jelas saja nggak ada solusinya, makanya kamu bilang lupa. Ada nih, ada Bang sebenarnya nih. Nggak ada jadi solusinya. Itu win-win solution. Maksudnya, iya win-win solution daripada kita nggak punya, ya udah kita utang aja nggak apa-apa, kayak gitu. Nah, daripada kita nggak utang kita nggak punya. Ujung-ujungnya riba gitu. kan? Ujung-ujungnya riba kan? Ya. Iya. Padahal riba ya, tapi itu dosa yang sangat besar. Sebenarnya riba yang dijelasin apa ya? Yang dijelasin sama Al-Quran itu yang seperti ini Bang, yang saya mau jelasin. Iya, jadi gini Bang, intinya gini. Oke, nanti kalau Anda sudah belajar, baru Anda boleh bahas lagi sama saya. Kalau nggak belajar, nanti kita jadi malas saya diskusi. Gini, sebenarnya begini. Nanti topik yang lain aja Bang. Oke, saya kasih tahu. Sebenarnya ada banyak hal di dalam Islam yang originalnya itu sebenarnya bukan dari Islam, tapi dari agama lain, dari Yahudi dan Nasrani. Ya karena kan Taurat itu Yahudi itu kan maksudnya agama sebelum Islam. Iya, yang jadi masalah begini, kenapa kalian ini sudah jelas-jelas ngambil istilah-istilah dari Taurat dan Injil, tapi nggak belajar sama pemegang Taurat dan Injil. Padahal itu diperintahkan oleh Al-Quran. Jika kalian ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Coba, Anda disuruh beriman kepada Injil nggak? Iyalah. Anda disuruh beriman kepada Taurat nggak? Beriman sama Injil sama Taurat. Oke, ada nggak Taurat dan Injil di rumahmu? Iya. Putus-putus Bang. Tadi katanya 50 Mbps. Ayo cobalah, besok bagus isinya dulu Bang. Nanti kita, aduh ini sakit ini kita nontonnya. Ayo coba nih yang ustadz ya, silakan kita tanya jawab. Yo silakan. Kita kasih naik ada Nigel Bali Motor. Bentar ya, kita ini kan yang muslim saja ya. Coba Doni, coba. Doni. Iya, Doni. Ya, selamat pagi menjelang siang Bang Doni. Oke, terpental ya. Kita kasih naik ada Jaya Abadi, coba. Jaya Abadi. Waduh. Terpental lagi. Kita kasih naik ada Rizka. Ya, Rizka, silakan nyalakan kamera. Halo Rizka. Waduh, udah 3 orang saya naikin turun semua. Ini ciri-ciri mau ngiklan dulu ini kalau. Ya, teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, kepada pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman kita di sini ada program ya. Programnya itu adalah mendirikan rumah apologet.
Jadi teman-teman, berapologetika atau menjawab orang-orang Islam dan mengcounter orang-orang Islam itu tidak bisa dilakukan dari Konoha karena kita akan ditangkap dan dipenjarakan. Karena yang bebas bahas agama Kristen itu orang-orang Islam saja. Yang Kristen nggak bisa bahas agama Islam, nanti penistaan agama. Maka untuk itu teman-teman, kita perlu mengadakan di sini sebuah tempat untuk berapologet seperti ini, teman-teman. Ya, kita perlu tempatnya, ada bangunannya, ada tanahnya begitu, supaya kita lebih aman begitu ya, tidak memikirkan sewa yang panjang begitu. Kalau menyewa 1, 2, 3 tahun nggak masalah ya, tapi kalau sampai belasan tahun kita nyewa kan rasanya tidak mungkin gitu ya teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support seperti yang tertera di layar belakang saya ini ya teman-teman ya. Teman-teman pastikan kalau teman-teman mensupport itu harus muncul nama ya teman-teman ya, nama saya di situ. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya. Nanti suatu saat teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk pembangunan Rumah Apologet di layar. Hati-hati teman-teman dengan orang-orang yang nih teman-teman ya. Ini tolong teman-teman direkam dan dibagikan ya, supaya tidak banyak orang-orang yang tertipu dengan orang yang mengaku-ngaku EDIS-TV. Gini teman-teman, ciri-ciri EDIS-TV asli itu tidak pernah inbox orang lain. Tidak pernah kirim pesan ke orang lain. Itu ciri-ciri EDIS-TV asli. Kalau misalnya EDIS-TV nginbox, itu pasti dia inbox duluan. Orang tanya duluan, baru saya balas begitu. Kalau saya duluan tahu-tahu ngechat orang itu nggak pernah. Ya, seperti itu. Itu ciri-cirinya. Kalau udah inbox duluan, kirim pesan duluan, apalagi minta apa segala macam, langsung blokir saja. Itu sudah pasti EDIS-TV palsu. Ya, oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Tanya jawab ini silahkan. Bagi yang muslim-muslim, kita tanya jawab Islam Kristen. Islam boleh tanya, mau belajar Kristen silahkan. Kita kasih naik ada... Bentar ya. Sabar. Jack Sapia. Iya, Jack Sapia. Ya, Jack Sapia, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo. Kita kasih naik lagi ada sabar ya. Clip short. Iya, clip short. Selamat pagi menjelang siang. Halo? Clip short. Iya, clip short. Selamat pagi. Nampaknya sinyalnya pada gawat semua nih, teman-teman. Sinyal-sinyal pada gawat, teman-teman. Oke, kita coba bersihkan dulu ya. Kita coba bersihkan dulu. And so now we about to start battling people. Yo, you trying to battle game? No. Why not? Because I'm discussing about religion now. Are you Muslim? Am I Muslim? Hmm? Hello, yeah. Oh, you're Muslim. Can we talk about religion? Yeah, let's talk about it. Come on. Okay. I will invite you the time. Wait, hold on. I got a question real quick. Yeah, we time. So you ask me first or I ask you first? All right, let me go first. Okay, go ahead. What do you do with a soccer ball? Sorry? What do you do with a soccer ball? What do I do for the soccer ball? No, what do you do with a soccer ball? Soccer ball, I don't know soccer ball. Yeah, you kick it. Gimana ini? Ada saja Dennis. Tidak di sana, tidak di sini, semuanya sarap. Saya Herman loh, sudah dibilang diskusi Islam Kristen, ditanya soccer. Oke, kita kasih naik ada oh ini masih lanjut lagi Feriansyah. Kita kasih naik lagi Feriansyah. Gimana? Wah, ini lagi. Aduh, ini siapin dekolgen teman-teman. Aduh, Ferry. Ada pertanyaan, Bang. Oke, kamu mau belajar agama Islam, Ferry? Apa mau belajar Kristen? Saya Islam, Bang. Saya mau iya, tapi kamu kan nggak ngerti apa-apa soal agama Islam juga.
Ya, namanya agama itu Bang, itu semuanya baik, tergantung kita yang menilai dan kita yang memeluknya. Inilah, udah nggak tahu agama Islam, ngomong semua agama baik. Bang, kalau semua agama baik, artinya Senin Kristen, Selasa Hindu, Rabu Kristen, Islam, Jumat Konghucu. Menuhani gondrong yang katanya itu gila, itu kenapa itu? Dia suka teriak sendiri, itu kenapa? Apa pertanyaanmu coba? Kenapa si gondrong suka teriak sendiri kayak orang gila itu Bang? Kenapa si gondrong suka teriak? Maksudnya gimana nih pertanyaan Anda ini? Anda lagi ngomongin Muhammad? Yesus. Tuhan kalian kan Yesus, gondrong. Tuh. Dari mana? Sebentar, dari mana Anda tahu Yesus gondrong? Rambutnya panjang ini ada nih. Dari mana Anda tahu? Coba saya tanya. Iya, saya bicara juga nggak asal Bang. Baca Bang. Nggak kelihatan. Coba Anda yang baca. Enggak, sebentar, itu apa itu? Sebentar, itu apa? Ini surat-surat Bang. Surat apa itu? Coba Abang buka Matius 27:46. Ini kok lari-lari? Enggak, dari mana Anda dapat informasi bahwa Yesus gondrong? Ini si gondrong ini, tulis ini. Si gondrong suka berteriak menyaring. Kayak orang gila aja ya. Sebentar, itu apa itu? Ini Matius 27:46. Matius 27:46. Coba lihat, coba di mana coba? Ke atas lagi coba, saya pengen lihat. Ini orang Islam nih kayak gini biar kalian tahu. Inilah makanya orang Islam tuh seperti itu, biar kalian tahu. Ayo sini, coba. Matius berapa? Matius 27:46. Matius 27:46. Itu kitab karangan siapa, Bang? Saya nggak tahu lah, Bang. Itu kan ada di internet. Saya kan cuma menanya. Ya, makanya begini, selama kamu jadi orang Islam, selama itu kamu tidak akan jadi orang waras. Makanya sudah saya undang Anda keluar dulu dari Islam biar Anda berhenti jadi orang gila. Bisa itu. Tapi saya minta satu. Enggak, tenang dulu, tenang. Apa? Gini loh, gini, tenang dulu. Saya cuma mau ngomong begini sama kamu, Feriansyah. Kalau kamu jadi orang Islam, kamu itu akan mempunyai sifat benci, sifat ingin membunuh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya, enggak kamu bilang, hadis-hadisnya nanti saya tunjukin sama kamu. Kamu kan gak tahu apa-apa tentang agama Islam. Sebenarnya tujuan saya di sini, saya nggak ada maksud lain selain apa-apa. Saya hanya hiburan kalau bagi saya. Karena gini Bang, kalau menurut saya, sebentar, kamu tadi mengutip apa itu? Karena menurut saya itu agama semuanya itu baik. Karena abang aja yang suka menjelekkan agama Islam itu. Oke, berarti menurut Anda Kristen baik? Semuanya agama itu baik bagi pemeluknya. Tenang. Menurut Anda Kristen itu baik? Ya, bagi pemeluknya. Sekarang bagi pemeluknya. Tadi dari bawah dulu. Ini makanya saya bilang tadi teman-teman ini kalau ngobrol sama dia kita perlu dekolgen. Jadi berbagai macam cara, berbagai macam hujat dan fitnah itu dilakukan oleh orang-orang Islam. Mulai mereka mengarang Alkitab 1928 lah, dia bikin Injil Matius karangannya orang Islam lah, itu. Apakah orang Kristen ada yang seperti itu? Enggak ada. Karena di dalam kekristenan dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesama kamu. Jadi kita jangan pernah mengucapkan yang dusta tentang agama Islam. Kalau mereka seperti itu memang ajarannya Muhammad. Yo, silakan. Kita kasih naik ada Tommy. Ya, Tommy, silakan nyalakan kamera. Halo, Tommy. Halo, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Halo, Bang Tommy. Oh, belum bisa ya, Bang? Bisa, Bang. Saya kirim tuh undangan. Silakan Anda terima. Halo? Oke. Oke. Gelap, Bang. Iya, ini kendala sinyal, teman-teman.
Iya, Muslim atau Kristen Bang? Nah ini kalau ngobrol sama kayak gini kita, kalau ngobrol sama kayak gini kita bisa sakit kepala juga teman-teman. Iya, Bang, coba besok kalau naik sinyalnya yang bagus ya Bang ya, saya turunkan dulu. Teman-teman, kalau sinyal kalian itu nggak cukup, nggak bagus, saya nanti ngomong, kamu di mana? Nanti 5 detik lagi baru kamu jawab, saya lagi di sini. Jadi capek kita. Coba sinyalnya yang bagus dulu ya, kalau mau naik ya. Yuk. Kita kasih naik ada Kristina. Kalau dari nama sih ini udah Kristen ini, tapi nggak tahu kenapa dia ngajukan permintaan naik. Ya, Kristina Persulesi, silakan nyalakan kamera. Halo Kristina. Kristen. Makanya saya sudah bilang teman-teman, kalau Kristen naik ke sini, saya nggak tahu tujuannya apa gitu loh. Kalau ada tujuan sih juga nggak masalah. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada, bentar ya. Kasih naik ada Yunus. Tapi Yunus ini belum bisa menyalakan kamera. April ini juga belum bisa menyalakan kamera. Iskon, ini yang semalam nih, Iskon. Ya, selamat pagi menjelang siang, Iskon. Maharia. Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bang Edis. Kalau lagi ngomongin Muhammad, kenapa sih Anda tidak bisa lepas dari rokok Anda itu loh? Siapa yang ngomongin Muhammad dan Bang Edis ini? Posisi saya kan saya sudah bilang tadi malam sama Bang Edis. Posisi saya ini saya mau diskusi yang profesional. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanya? Apa yang mau Anda pelajari dari Kristen? Silakan. Saya pernah mempelajari orang Kristen yang kalau hatinya baik itu benar, hatinya emang baik. Tapi saya sekarang posisinya saya belum tahu hatinya Bang Edis ini baik, beneran baik atau enggak, atau terpengaruh sedikit-sedikit mungkin, atau ada emosi yang timbul karena hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum dari Islam tersebut. Tapi yang saya mau mengajak Bang Edis itu begini, Bang Edis itu kan maunya diskusi, tapi diskusi itu kan saya sudah sampaikan tadi malam, tata bahasa, etika itu yang perlu dijaga. Jangan menyamakan BP ini. Tuh kan, Bang, coba Bang, gini. Kita itu Bang punya ciri khas masing-masing. Host itu punya bawaannya masing-masing. Ada yang bawaannya serius gitu kan. Ya, serius banget begini kan. Ada yang bawaannya slow, ada yang bawaannya sambil bercanda begitu. Coba apa yang mau Anda ini? Ini temanya Bang, tanya jawab Islam Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Kalau saya bertanya ya saya mau, sebenarnya saya mau, kalau saya mau bertanya maunya Bang Edis itu awal keinginannya untuk mau menyerang Islam secara saya katakan agak frontal lah. Begini itu kenapa? Itu karena ada oknum yang berbuat demikian, makanya mau dibalas. Tidak Bang, saya ini hanya menjawab orang-orang Islam. Ketika saya jawab, banyak yang mengatakan bahwa saya itu menghujat, memfitnah. Lah terus saya tunjuk, saya tanya sama Anda pun tidak bisa membuktikan saya memfitnah kan? Semalam Anda sudah akui bahwa yang saya katakan benar kan? Iya, saya tidak mengatakan Anda fitnah, tapi saya mengatakan Anda mungkin memang itu pendapat Anda. Saya juga punya pendapat. Anda berpendapat bahwa etika dan tata bahasa Anda itu kita beda-beda. Tapi secara public figure, Bang Edis yang sudah pengikutnya sudah triliunan miliaran ini, seharusnya lebih dijaga lagi agar orang mengikuti Bang Edis itu memang benar karena ini loh. Karena sesuatu yang baik ini, bukan karena sikap ejekan Anda itu yang membuat orang akhirnya mengikuti Bang Edis. Itu posisi saya di situ. Oke, baik. Khusus buat Anda nih, kita serius nih. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Gimana? Udah serius? Udah di bawah gue. Udah serius gak? Hah? Kita udah serius-serius malah dia. Hah? Aduh, mana sih? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Abang Zek.
Oh, Siahaya dulu. Siahaya. Siahaya Titale. Siahaya Titale. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo? Siahaya Titale. Halo, shalom, Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Muslim atau Kristen, Bang? Kristen Bang. Kristen. Apa gerangan Abang naik ke sini, Bang? Hanya mau support, kasih semangat Abang Edis. Salam manis dari kita anak-anak timur yang ada di Bogor. Oke, Bang. Oke, salam kepada anak-anak timur yang di Bogor ya, Bang ya. Oke. Kita turunkan ya, Bang. Siap, Bang. Oke, baik. Ora, Sabang, makasih. Ora, sama-sama. Terima kasih, Bang. Saya turunkan. Ya, teman-teman ya, silakan. Kalau Anda seorang Muslim, kita ada forum tanya jawab nih. Silakan. Anda boleh bertanya, tapi siap-siap juga nanti pertanyaannya dibalikkan kepada Anda ya. Yuk, kita kasih naik ada Ustadz Hali. Ustadz Hali. Ya, selamat pagi menjelang siang Ustadz Hali. Ustadz Hali, Halo. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristen, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera. Ya, assalamualaikum Bang. Tidak boleh, Bang, mengucapkan salam kepada non-Muslim, Bang. Udah. Kalau Ya, Kristen ya nyalakan udah kamera pindah dulu, Bang. Muslim aja biar nggak gila ya. Kamera nyalain dulu. Nanti kalau kamera udah nyala, baru Anda ngomong. Silakan. Boleh Bang, siapa bilang nggak boleh Bang. Ya udah gini aja. Gini. Pindah dulu Anda ke ini, Islam. Anda baru Muslim saya kan? Buka kamera saya. Sebentar. Anda Muslim kan? Saya akan Ustadz, jadi nanti saya bantu Anda. Ya. Oke, kita kasih naik ada Abang Zek. Abang Zek. Iya, selamat pagi menjelang siang, Abang Zek. Silakan nyalakan kamera dulu. Sudah. Ini kayak pasukan PBB ini tadi saya lihat. Foto profil macam pasukan PBB. Iya, Bang. Ya, Muslim atau apa, Bang? Ya, Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Ini forum tanya jawab Islam Kristen, Bang. Silakan. Anda mau bertanya, apa mau ditanya, atau ada sesuatu yang mau Anda bahas? Silakan. Aku mau nanya, Kodis. Ini Kristen agama benar atau bukan? Kristen agama benar atau bukan? Ya benar kalau dalam sudut pandang saya. Ya buktikannya deh, jangan ngomong gitu aja asal ngomong. Buktikannya. Ya. Buktinya adalah bahwa agama Kristen. Buktinya adalah bahwa kami mengikuti yang telah bangkit. Kami tidak mengikuti orang di kuburan seperti orang Islam. Yang udah bangkit aja udah mati, Dadis. Apa? Yang bangkit saja sudah mati. Yang bangkit saja sudah, maksudnya gimana? Iya kan yang bangkit maksudnya kan. Susahnya ada orang Muslim yang wahyu. Gini. Apa buktinya bahwa Kristen itu benar? Buktinya adalah orang Kristen mengikuti yang hidup. Bukan mengikuti orang mati di kuburan seperti orang Islam. Ya, nanti dulu deh. Ini kan silakan. Katanya tadinya mengikut yang bangkit katanya. Ya, yang bangkit kan udah mati. Yang bangkit udah mati. Yang udah mati Muhammad gimana sih? Belajar dulu lah sana di bawah dulu, Bang. Ini. Ngomong saja nggak bisa. Coba belajar dulu menyampaikan sesuatu dengan kata-kata yang tersusun rapi gitu loh. Yang bangkit saja sudah mati. Gimana nih yang bangkit? Justru Yesus bangkit. Gimana sih? Aduh. Terima kasih Dinianto. Yuk, silakan yuk. Ini saya kasih loh kesempatan ya yang muslim-muslim ya. Ajukan sebuah tema atau topik bahasan yang greget gitu loh. Ya, King TikTok, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? King TikTok? Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Bang, jangan nama King tapi ngomong Anda nama King.
Profil singa, tapi ngomong Coba yuk, silakan. Nyalakan kamera dulu. Muslim, Bang? Kristen Bang, sorry Bang, sorry. Kenapa mengajukan permintaan naik? Oke, kita kasih naik ada Unike. Oke, ini perempuan ya, Unike. Iya, selamat pagi menjelang siang, Unike. Pagi, Bang Ya, Edi. silakan Unike, nyalakan kamera. Ya, tunggu sebentar. Ya. Unike Wuner. Kayaknya sih bukan muslim ini, kayaknya sih, tapi nggak tahu juga. Halo Unike. Ya. Mana kameranya? Bentar. Oke. Ya. Selamat pagi menjelang siang ya, Bu Unike. Ya, Bu Unike ini muslim atau Kristen? Saya kalau di kakak KTP saya muslim. Di KTP Anda muslim? Muslim. Di KTP Islam. Tetapi? Saya Kristen. Kita harus tes dulu nih. Nggak bisa kita orang ngaku-ngaku. Oke, begini Bu. Kok bisa Anda di KTP Islam tetapi orangnya Kristen? Walaupun sebenarnya itu udah benar gitu loh. Yang Islam itu biar KTP-nya saja, orangnya jangan. Nah, coba silakan. Kenapa tuh Bang Edis? Kok bisa KTP Anda Islam tetapi orangnya bukan Islam? Karena kalau saya untuk mengganti data-data itu semuanya harus lengkap di kelurahan. Agak susah. Jadi saya pikir daripada saya prosesnya susah, lebih baik ya udah biar aja. Yang penting saya kan Kristen. Oke. Jadi anak-anak saya semua ada surat baptis semua, sedang mereka masih kecil-kecil. Tapi pernah jadi Islam? Pernah. Berapa lama jadi orang Islam? 40 tahun. 40 tahun, waduh lama sekali jadi orang Islam. Umur saya saja belum sampai. Oke, baik. Baik. Kalau Anda benar-benar pernah menjadi orang Islam selama 40 tahun, kira-kira untuk meyakinkan kita-kita ini yang menonton ini, apa kira-kira? Ya mungkin kalau masih bacaan sholat sekedar ruku, sujud saya masih apa ya Bang Edis? Silakan Bu. Kayak ruku, subhana rabbiyal azim. 3 kali. Kalau untuk sujud kan subhana rabbiyal a'la. Terus? Itu untuk meyakinkan. Kedua saya juga masih paling surat-surat pendek, Al-Fatihah masih ingat. Jangan Al-Fatihah terlalu lumrah. Coba jangan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinaka kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sah ini muslim. Ya, walaupun muslimnya ya hilang. Oke. Kapan ini? Bagaimana ceritanya nih kok bisa Anda Islam 40 tahun lalu meninggalkan agama Islam? Boleh dibagi-bagikan Bu ceritanya sama kita. Iya Bang Edis. Jadi ceritanya waktu itu saya itu kan dulunya penari ular. Terus sebagai penari ular, setelah itu saya juga suka sebagai SPG, suka ada event-event di Sentul, saya suka ikut-ikut. Nah sedang untuk itu semua kan kita harus dengan puasa gelap Bang Edis. Oke. Jadi saya banyak dulu kayak penari ular, saya harus pawang ular masukin saya kan, patok ular terus di iniin. Adalah yang dimasukin biar ular itu takluk sama kita, jadi nggak matok. Kedua kalau untuk saya event-event di Sentul kita harus ada pemakai. Biar apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan itu orang-orang di Sentul tuh tertarik, atau kayak saya di bengkel-bengkel, saya SPG oli gitu kan, semua orang jadi tertarik. Jadi saya memakai kuasa-kuasa gelap, entah itu dari bedak saya, dari nama saya dikasih ke minuman apa. Jadi kuasa gelap itu udah banyaklah di diri saya. Jadi waktu saya bertemu dengan suami saya kan orang Sulawesi Manado. Jadi dia Kristen, saya Islam. Tapi saya tanya dia mau ikut saya. Jadi saya menikah itu dengan cara Muslim. Oh, Ibu dan Bapak menikahnya Islam. Menikah secara Islam. Jadi suami ikut saya. Oke. Secara Islam. Setelah sekian tahun saya lihat suami saya nggak menjalankan. Misalnya sholat, bangun pagi lah, subuh apa, dia nggak menjalankan itu semua. Jadi dia ikut Islam itu hanya untuk nikah saja. Nikah. Ya. Lama-lama saya pikir kok dia jadi nggak ada agamanya gitu kan. Akhirnya saya udahlah terserah kalau dia nggak mau ikut saya. Padahal waktu itu saya wiritin dia, sholatin dia, puasain dia, maksudnya biar dia jadi Islam yang taat. Tapi akhirnya dia dibaptis tanpa pengetahuan saya, dia dibaptis ulang. Kan udah sebentar.
Tapi bagaimana Anda sholat, wirid, sementara Anda tidak menjalankan agama Islam? Anda bilang tadi penari ular. Iya, walaupun saya penari ular, setelah jadi penari ular itu saya jadi seorang calon istri ustadz di kampung saya. Sejak saat itu saya jadi seorang Islam yang taat. Oh, udah bertaubat dulu ya? Itu pesantren kilat, pengajian-pengajian, karena ustadz itu mendidik saya untuk jadi Islam yang taat. Jadi saya dulu tuh berkerudung dari ujung kaki sampai ujung kepala, jadi nggak mau ketemu orang kalau terbuka. Oh, iya ya. Terus? Jadi saya setelah jadi penari ular begitu memang Islam yang taat. Ketemu suami, teman sekolah kebetulan dia, tapi dia Kristen, tapi dia janji mau ikut saya dengan cara Muslim. Tapi setelah kita menikah, dia tidak menjalankan itu semua. Oke, sampai pada waktu dibaptis lagi tadi. Setelah dia dibaptis, lalu? Setelah dibaptis, akhirnya kita beda agama, Bang Edi, selama 8 tahun. Dia kembali ke Kristen, saya Muslim. Jadi sepertinya saya tuh membiarkan dia begitu, tapi saya juga mendoakan. Anak-anak saya 3. Saya sebentar, lalu bagaimana ceritanya mau jadi istri Ustadz? Oh, waktu itu sebelum ketemu suami saya, setelah jadi penari ular. Oh, jadi penari ular, berarti setelah berhenti jadi penari ular, berhenti make magic begitu, lalu mau nikah dulu sama calon ustadz itu dulu, tapi nggak jadi. Sama ustadz itu. Tapi nggak jadi. Oh, akhirnya malah jadi sama orang Kristen. Iya, jadi sama orang Kristen. Karena ustadz saya itu kelas saya 2 SMA ngajak saya nikah, tapi orang tua nggak boleh. Katanya kan nikah siri dulu aja. Orang tua nggak boleh karena masih sekolah. Oh, jadi ustadz itu ya dia nikah lah sama teman saya. Begitu lulus saya ketemu setelah udah puluhan tahun lah. Saya kalau dulu saya pernah juga sih nikah sebelum ketemu suami yang ini, saya nikah secara Islam dulu sama suami yang pertama. Oh, oke. Sampai akhirnya nikah yang sama orang Manado. Iya, sama orang Manado ini saya nikah. Akhirnya 8 tahun kami beda agama. 8 tahun beda agama, saya penasaran gitu Bang Adis. Namanya satu kapal 2 nakoda. Akhirnya tidak ada kecocokan, ribut terang dan gelap ya. Tidak mungkin bersatu. Lalu? Akhirnya karena terjadi keributan terus, saya bertanyalah sama ada opa-opa. Saya bilang, opa kalau di Kristen itu ada nggak sih buat menundukkan hati suami? Saya bilang gitu. Kata si opa itu, ada di gereja sana tuh. Kebetulan namanya gerejanya kan waktu itu ikutlah saya di Cawang. Akhirnya saya datang. Diajak sama si opa itu, tapi saya datang itu saya cuma penasaran aja, kenapa suami saya udah puasain, sholat semua saya jalanin, kok suami saya nggak mau ikut saya, masih tetap bertahan sama keyakinan dia. Akhirnya saya ikutlah, penasaran saya ke gereja, tapi di gereja itu saya seperti menantang jiwa saya masih yakin bahwa Tuhan yang saya sembah ini lebih hebat, lebih dahsyat dari Tuhannya orang Kristen. Saya mau menunjukkan itu sama suami saya. Akhirnya saya dibawalah ke gereja. Setiap ke gereja saya duduk paling belakang. Kalau ada perjamuan gitu saya buang Bang Adi, saya nggak mau. Kata suami saya, kenapa nggak diminum? Saya bilang, saya datangnya sama suami. Datangnya sama suami. Tapi suami saya sedikit pun tidak menyarankan, tidak pernah ngomong soal kekristenan sama saya. Jadi itu kemauan saya sendiri, penasaran. Saya penasaran, akhirnya saya ikut ke gereja yang opa itu bilang bahwa ada gereja yang istilahnya gembalanya itu bisa membuat orang itu jadi inilah lemah lembut, jadi apa, saya penasaran. Saya datanglah ke gereja itu Bang Edis. Kebetulan di gereja itu kalau sebulan bisa 2 kali itu ada altar call maju ke depan untuk didoakan. Altar call? Ya, maju ke depan siapa yang mau didoakan. Saya lihat yang pada maju gini kok pada lemes gitu kan. Terus pada pokoknya pada jatuh lah. Saya bilang, kan saya datang juga sama suami sama temennya, teman suami saya. Saya bilang, itu kenapa orang Kristen didoain jatuh-jatuh begitu? Saya bilang, kata teman suami, ya lu maju lah, datang aja situ minta didoakan. Oh, saya bilang, kalau saya nggak mungkin jatuh, katanya. Saya kan biasanya Tuhan saya hebat, saya bilang. Akhirnya karena disuruh-suruh, udah coba aja maju, coba maju. Itu saya masih Muslim, tapi saya udah mencoba ke gereja. Akhirnya saya maju ke depan. Kebetulan gembalanya udah almarhum ya, Gembala Wirasmono waktu itu. Saya maju ke depan. Tapi di dalam maju itu saya tuh nyebut-nyebut Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, saya berpikir terus maju ke depan. Jadi waktu saya topang doa pendeta itu, saya terus baca doa-doa yang saya yakinin, yang saya tahu. Saya nggak jatuh Bang Edis. Dengan sombong saya terus ke tempat suami sama ini ke belakang lagi, saya bilang, tuh kan katanya Tuhan gue mah hebat, gue mah nggak jatuh, orang Kristen pada jatuh, nggak jatuh lah. Saya bangga dengan apa yang saya sembah. Akhirnya untuk minggu berikutnya saya dengan sombong datang lagi ke situ. Saya menantang lagi bahwa saya mau menunjukkan nih sama orang Kristen bahwa Tuhan saya tuh hebat. Saya nggak bakalan jatuh kalau ada doa-doa begitu. Kebetulan ada lagi kan altar call, siapa mau didoakan, katanya maju ke depan. Saya maju lagi ke depan dengan cara begitu. Saya nggak jatuh lagi, tambah sombong saya, tambah sombong. Minggu berikutnya saya datang lagi didoakan, di situ Bang Edi saya baru
baru saya seperti badan saya ini tubuh nggak ada tulangnya Bang Edis, saya baru jatuh di situ. Ke beberapa kalinya itu, Bu? Ketiga kali Bang Edis. Ketiga kalinya ya, oke. Iya, saya manifestasi di situ Bang Edis. Jadi kuasa-kuasa yang jahat, yang kuasa gelap yang dulu saya pernah masukin ke badan saya, itu memberontak, dia melawan. Disitulah saya manifestasi, di situ saya digotong rame-rame, saya berteriak-teriak di situ. Jadi mereka tuh tahu bahwa saya tuh punya kuasa-kuasa gelap yang saya pegangan saya dulu. Kebetulan keluarga saya juga kan Jawa, jadi banyak simpan-simpan benda-benda gitu Bang Edis. Akhirnya setelah itu saya penasaran, saya bilang kok bisa jatuh ya, kemarin-kemarin nggak jatuh kan, saya bilang gitu. Saya semakin mau menantang lagi sebetulnya. Saya menantang lagi, saya datang lagi. Jadi saya tuh setiap saya nantang lagi, datang lagi, saya yakin nggak jatuh. Jadi seperti langganan, setiap saya maju ke depan atau saya selalu jatuh manifestasi. Saya datang lagi, jatuh lagi. Jadi saya udah kalah berkali-kali waktu itu. Saya akhirnya rebah di situ lah, digotong rame-rame. Pentingnya ini Bang Adi, saya cuma mau ngasih tahu bahwa memang kalau orang-orang dari seberang untuk masuk ke dalam ini memang harus ada pembersihan dulu. Dibersihin jiwanya dari kuasa-kuasa gelap jahat, karena memang di ajaran saya dulu katanya kan ini putih ya, aliran putih. Jadi saya percaya karena yang bacain juga kan ustadz, kiai. Terus saya juga suka dikasih kayak sapu tangan, ada tulisan-tulisan Arab, simpen di dalam rumah. Iya gitu Bang Adis. Jadi saya banyak menyimpan hal-hal seperti itu. Jadi waktu itu setelah saya kalah begitu, suatu saat saya tuh Tuhan saya kebetulan sudah menyebutnya Tuhan Yesus Bang Adis. Jadi Tuhan Yesus itu datang. Entah itu dalam mimpi saya ya, mungkin dalam mimpi atau bukan, dia tuh datang dalam mimpi saya, mendobrak pintu rumah saya suatu malam. Jadi waktu saya sedang nonton TV, jadi ini antara mimpi atau bukan ya. Jadi mungkin ya, saya juga bingung, tapi sampai sekarang itu terekam benar-benar di dalam pikiran saya. Jadi waktu saya nonton bersama suami saya, nonton TV di ruang tamu, suami saya tidur sambil nonton TV. Jadi Tuhan Yesus itu datang mendobrak pintu saya dengan suara yang keras, saya akhirnya nempel ke tembok. Itu sinarnya terang sekali, terang banget pokoknya. Menyinari rumah saya terkejut kan, kaget, nempel di tembok sambil saya, aduh ada apa nih? Setelah itu ada suatu sinarnya seperti sinar laser, itu dia menyinari suami saya. Jadi suami saya tiduran gitu, tapi ada kotak gitu, mengotak, bikin kotak begitu. Setelah itu datang lagi sinar warna merah kayak sinar laser begitu, di atas warna putih itu dia menyinari ingin kotakin suami saya. Pas ketiganya itu Tuhan Yesus itu di atas sinar itu jalan menghampiri saya. Setelah itu saya udah lupa. Saya seperti udah kok siapa gitu, Tuhan Yesus datang itu berjubah putih luar biasa Bang Edis. Itu pengalaman spiritual yang nggak pernah saya lupain. Tuhan Yesus menjamah saya dari kekerasan hati saya menundukkan diri saya di bawah kaki Tuhan Yesus, bahwa saya ingin menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saya 2 hari berturut-turut didatengin dengan mimpi-mimpi itu Bang Edis. Jadi saya nggak bisa tidur karena setiap saya bangun mimpi itu lagi. Akhirnya saya bercerita sama suami saya, Pak, kenapa ya kok setiap tidur mimpinya datangnya itu lagi. Karena suami saya nggak mau ngasih keterangan sama saya, mungkin dia takut saya nggak percaya atau gimana. Dia panggil temennya yang sekolah di teologi. Saya disitulah curhat, ibarat kenapa ya kok nggak bisa tidur nih, setiap datang mimpinya itu lagi. Jadi seperti ada yang mendobrak rumah, datang itu lagi. Akhirnya dia bilang, oh berarti mau dijamah itu, katanya sama Tuhan Yesus, lu mau dijamah, mau dipilih jadi anaknya. Seperti itu. Saya kan nggak bisa bilang apa-apa, saya cuma diam. Apa iya ya, saya bilang. Apa iya, sejak saat itu saya jadi bertanya-tanya dalam hati saya, apa iya saya mau masuk Kristen gitu ya, dipilih Tuhan, katanya begitu. Keesokan harinya saya datang lagi gereja, minggu berikutnya setelah kejadian itu, kejadian kan Kamis atau Jumat gitu, saya datang lagi gereja. Saya datang gereja, di atas mimbar pas sudah selesai, gembalanya bilang begini, oh iya saya dapat dari Roh Kudus ini bahwa besok hari Selasa, saya kebetulan suami saya namanya Maksi, saya bilang dipanggilnya ibu kan, Bu Maksi harus dibaptis gitu. Kalau sebelumnya pendetanya, gembalanya kan bilang, Bu mau dibaptis, oh maaf Pak, saya enggak, oh enggak saya gitu. Tapi pada saat itu saya tidak bisa bilang tidak, saya bilang saya siap Pak, saya siap Pak, dari hati nurani saya paling dalam, saya siap. Akhirnya saya disalamin sama gembalanya, suami saya udah keluar duluan, saya bilang, Pak Mama mau dibaptis, katanya harus. Suami saya kaget, hah mau dibaptis? Emang mau kata saya mau dibaptis gitu. Jadinya saya sudah mengiyakan bahwa saya mau dibaptis pada hari Selasa waktu itu. Jadi waktu saya dibaptis, itu kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam diri saya mungkin sebelumnya harus dilepas dulu Bang Adis, tapi ini langsung dibaptis. Jadi waktu dibaptis itu banyak kuasa-kuasa gelap itu yang menghalang-halangi saya untuk berangkat ke tempat baptis. Sampai kadang-kadang suami saya lihat juga dipakai untuk menghalangi juga kan saya. Jadi menghambat perjalanan saya, entah itu melalui hujan, petir, atau segala macamnya itu menghambat saya, sampai suami saya bilang kayaknya baptisnya nanti
nanti aja, jangan sekarang. Tapi dengan hati saya yang udah kuat, saya bilang saya harus dibaptis hari ini. Saya begitu. Akhirnya pada saat itu sampailah saya di rumah Bapak Gembalanya itu pun hujannya luar biasa dan petir semua. Akhirnya pihak kolam renang bilang tidak bisa ada baptis di situ karena takut tersambar petir. Akhirnya karena sudah malam, akhirnya ada salah seorang jemaat yang bilang di rumahnya ada kolam renang. Disitulah saya dibaptis. Waktu saya dibaptis itu setiap didoakan, saya nggak pernah nggak rebah. Setiap didoakan maju ke depan, didoakan satu-satu sebelum saya pasti di situ manifestasi dan saya rebah di situ. Ada 7 orang yang dibaptis, setelah dibaptis terakhir saya. Begitu terakhir saya kebetulan anak saya yang paling kecil waktu itu umur 2 tahun. Jadi dia nyender bersama suami saya di sebuah pajangan rumah seseorang gitu, jemaat. Di dalam pajangannya itu boneka-boneka semua Bang Edis. Jadi boneka-boneka yang tersusun rapi gitu. Waktu saya dibaptis itu boneka itu bisa bergerak semua loh Bang Edis. Mungkin digerakin sama kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi mereka tuh loncat-loncat di dalam lemari pajangan. Manifestasi di dalam meja pajangan. Suami saya sama anak saya lari lah. Gitu kan, lari karena takut suaranya berisik gitu. Mereka loncat di dalam lemari-lemari itu waktu pembaptisan saya itu. Akhirnya anak saya dikasih minyak urapan, suami saya. Setelah saya selesai itu bergerak-bergeraknya, saya selesai dibaptis. Jadi waktu saya selesai dibaptis itu juga banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar akal manusia, kejadian-kejadian yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan sama saya, yang mungkin bagi saya itu hal-hal yang mustahil. Dan Roh Kudus itu sering bicara sama saya hal-hal yang mungkin waktu itu saya belum memahami, tapi setiap ngomong sama orang itu lalu yang keluar dari mulut saya itu firman Tuhan, firman Tuhan. Jadi kalau orang Kristen ngomong sama saya, ngomong sama suami saya, istri kamu baru dibaptis ya gitu. Jadi aura muka itu juga beda loh Bang Edis. Jadi orang bilang itu saya tuh seperti bersih, mukanya luar biasa lain gitu. Saya bilang kok bisa kelihatan ya, tahu. Jadi ada ibu-ibu baru kenal aja langsung bilang orang Kristen, Bu, ibu baru dibaptis ya. Saya bilang kok bisa tahu Bu gitu. Bisa tahu. Jadi mereka tuh tahu bahwa saya baru dibaptis. Artinya singkat cerita perjalanan hidup ibu dari Muslim kemudian akhirnya mengenal kebenaran begitu. Jadi memang yang ingin ibu sampaikan kepada saya bahwa orang-orang yang bebal-bebal yang sering saya ajak diskusi yang sering ibu lihat ini memang mereka itu punya roh atau kuasa yang harus diusir dulu gitu ya. Iya. Harus dibersihkan dulu Bang Edis. Jadi kalau kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, memang tubuh badan kita ini harus bersih. Karena ini kan kita bait Elohim, bait Tuhan. Jadi Tuhan juga nggak mau masuk kalau kita masih ada kuasa gelap di dalam badan saya. Saya melakukan pelepasan sampai 3 kali baru keluar Bang Edis. Jadi itu berbentuk, saya ketawa kayak kuntilanak, berbentuk nenek-nenek, berbentuk ular. Banyak di dalam badan saya itu Bang Edis. Waktu saya pelepasan sampai 3 kali itu. Jadi kalau saya dulu belum pelepasan, setiap nyanyi rohani itu saya pasti manifestasi. Tapi setelah saya dilepaskan itu semua, itu waktu kita nyanyi pujian, menyembah Tuhan itu benar-benar itu merasuk di hati saya. Benar-benar saya tuh air mata itu nggak bisa dibendung, ngalir luar biasa, nangis jadi-jadinya kalau nyanyi lagu rohani itu. Beda sama waktu saya belum dibaptis itu. Jadi ada penolakan, roh-roh penolakan di dalam badan saya. Jadi itu yang membuat saya di mulut, karena kan saya SPG ya. Jadi mungkin di mulut saya biar pintar ngomong, biar orang percaya. Jadi dipakein suatu jimat-jimat lah gitu. Jadi waktu saya nyanyi pujiannya itu jadi nyeracau saya gitu Bang Edis. Jadi lagunya itu nggak jelas karena mereka menolak untuk menyanyi pujian. Memuji Tuhan itu mereka nggak mau. Tapi saya bersyukur puji Tuhan sekarang kuasa gelap itu udah lepas benar-benar dari badan saya. Jadi emang udah ada Roh Kudus badan saya. Jadi saya benar-benar gimana ya, mau menyerahkan hidup saya lah sepenuhnya untuk Yesua Hamasya saya sembah. Jadi saya dulu itu hidup saya seperti sia-sia Bang Edis. Sia-sia yang saya lakukan dulu semuanya nggak ada artinya. Saya percaya kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Jadi bagi saya mungkin ya sebagai murtadin, untuk orang-orang yang dari seberang memang perlu ada pelepasan dulu Bang Edis. Ya, karena jadi bagaimanapun jadi begini. Saja udah dimasukin Bang Edis. Baik. Jadi memang kita harus saling melengkapi ya teman-teman ya. Kalau saya ini cenderung dalam kajian-kajian yang bersifat akademis, diskusi-diskusi ilmiah begitu ya. Tapi ada juga yang pelayanannya dalam rupa dunia-dunia roh begitu ya. Kita sebagai orang Kristen kita percaya itu karena dalam Bible Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang kerasukan setan begitu. Jadi ya memang seperti itu. Jadi karena memang kita percaya bahwa ada roh yang menguasai seseorang, ada kuasa yang menguasai seseorang. Nah, ini kalau dalam sudut pandang saya ya, tanpa mengutip masa lalu dari Ibu gini. Kalau saya mengkajinya dalam bidang yang tertulis dalam literasi Islam. Kalau Tuhan Yesus atau Tuhan Yeshua mengusir setan dari tubuh seseorang. Nah, kalau Muhammad dia malah dirasuki atau dikuasai oleh sihir. Nah, itu memang fakta gitu.
Jadi makanya saya cuma pesan sama orang Islam nih. Mungkin kalau pendekatannya tadi dunia roh, kalau saya pendekatannya dunia kajian ilmiah dan akademis. Gini, bagaimana kita harus memilih Yeshua atau Yesus yang mengusir setan atau memilih Muhammad yang dia disihir. Nah, itu kita pakai logikanya. Kalau secara logika ya kita ikut Yesus dong. Ya, masa ikut Muhammad yang kena sihir? Nah, seperti itu kalau saya pendekatannya gitu. Iya Bang Edis. Iya betul Bang Edis. Memang kalau kita udah dibaptis, pikiran kita seperti kita melihat hal-hal yang yang baik-baik. Jadi kita seperti baru terbuka gitu. Pikiran kita, mata kita baru terbuka selubung-selubung kita itu. Jadi saya banyak hal-hal yang dulu saya nggak tahu, jadi tahu. Apalagi setelah saya selalu ngikutin Bang Edis dari awal gitu. Jadi saya yang dulu saya nggak tahu, banyak tahu gitu dari Bang Edis. Ya dalam hati saya, untung saya udah pindah gitu. Saya udah diselamatkan. Jadi saya tidak tersesat lagi seperti dulu gitu. Dulu saya begitu membanggakan keyakinan saya gitu. Tapi akhirnya ya saya bersyukur Tuhan pilih saya. Jadi seperti selubung di mata saya, pikiran saya udah dibuka semuanya. Jadi sekarang paling saya pergumulan saya untuk orang tua, adik-adik kakak saya semuanya biar mereka juga diselamatkan. Itu Bang Edis. Jadi saya berpikir satu orang diselamatkan, seluruh keluarga pun akan diselamatkan. Itu aja yang jadi keyakinan. Terima kasih Bu Yunike atas sharing kesaksian hidupnya ya. Semoga dengan demikian ya semakin terberita ya. Jadi kalau Ibu tadi mendekan fokusnya ke bidang roh, kalau saya fokusnya ke bidang yang kajian-kajian diskusi seperti ini. Terima kasih Bu Yunike. Kita lanjut lagi diskusi. Kita undang yang muslim lain dulu ya. Iya. Sama-sama Bang Edis. Salam Bapak Yahweh. Shalom. Memberkati dalam nama Yesus Hamasi. Halo Bang Edis. Kita turunkan ya. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi memang ada roh-roh yang dari Arab ini yang menguasai orang. Ya. Bisa jadi itu roh supaya mendewakan tulisan Arab. Mungkin jin-jin padang gurun, padang pasir tanah kan. Karena Muhammad sendiri ngomong gitu. Muhammad bilang bahwa orang Islam itu kalau tidur di hidungnya itu ada setan. Jadi itu beneran. Nanti dibilangin fitnah lagi. Bahkan saya sudah pernah bilang, selama kamu jadi orang Islam, selama itu pula kamu akan tidur di hidungmu itu ada setan yang bermalam di situ. Kata Muhammad, makanya kamu ambil air wudhu itu. Sedot-sedot air wudhu itu 3 kali, ya kan? Namanya istinsar. Nah, terima kasih. Ketika kamu beristinsar itu alasannya adalah karena setan bermalam di situ. Tapi percayalah, selama kamu jadi orang Islam, besok setannya datang lagi. Ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Ustadz Pendekar. Ini Graceman. Tadi saya naikkan Ustadz Pendekar. Bentar ya, kita kasih naik dulu Ustadz Pendekarnya ya. Ustadz Pendekar, sebentar. Mana tadi Ustadz Pendekarnya ya? Mana tadi Ustadz Pendekar? Oke, Ustadz Pendekarnya sudah tidak ada. Kita kasih, masih ada Ustadz Pendekar. Ya, selamat pagi menjelang siang Ustadz Pendekar. Selamat siang udahan ya, udah jam 12. Makasih Pak Agus. Selamat siang Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya. Muslim Bang. Kristen Bang. Kristen. Kenapa Anda pakai nama Ustadz Pendekar Bang? Supaya abang naikkan saya gitu Bang. Ada yang mau ucapin sama abang. Oke, gitu. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan Bang. Silakan. Iya ini Bang, kapan diskusinya sama Bang Juma ini lawan 2 orang ini Bang? Kenapa benar itu? Dia tidak berani. Saya sudah pernah naik ke tempat dia, kemudian saya diblokir. Oh ya katanya kan abang sama siapa Elima ya Ron? Untuk diskusi sama Bang Juma itu. Ya, atur saja waktunya, kapan mau diskusinya begitu. Saya cuma sampaikan kepada para penonton, saya sudah naik ke tempat dia itu. Belum saya ngomong sudah diblokir saya. Itu artinya dia ketakutan dengan saya. Oke Bang, semangat ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Ya. Oke, silakan. Kita lanjut lagi ada Ana. Saya pikir tadi Ustadz betulan. Ya, Ana, silakan nyalakan kamera. Halo Ana, silakan nyalakan kamera Ana. Suara TV-nya kecilin dulu Ana supaya dia nggak ikut-ikutan diskusi. Ya, bentar. Silakan. Muslim?
Bukan, saya mu'alaf Bang. Mu'alaf, ya berarti muslim lah. Kok mu'alaf? Murtadin. Murtadin, mu'alaf. Oke. Ana, saya mau tanya nih. Di KTP tertulis apa? Islam. Di KTP tertulis Islam. Sudah berapa tahun jadi orang Islam? Dari berapa ya? Dari umur ya, dari kecil ya sampai umur ini. Umur 30 40 deh sampai 40. Oke, umur 30 sekian gitulah ya. Oke. Apa buktinya bahwa Anda Oke, berarti Anda sudah hampir 40 tahun sudah jadi orang Islam. Berarti selama 40 tahun itu kan pasti pernah sholat, pernah ikut ngaji, betul? Betul. Coba saya buktikan, kan buktikan. Mondok juga? Saya di pondok loh. Iya. Wah, coba silakan buktikan, silakan. Coba kami mau dengar ini. Silakan. Surat apa saja yang sulit? Yang sulit, silakan. Kok sulit? Belum wahad belum bisa malam yalita walam yulata walam yakulam kufuwan ahad. Oke, itu kan surat Al-Ikhlas. Coba yang lain, coba. Apa ya? Ada sih apa? Terserah apa aja. Doa makan, doa apa terserah. Tesnya kan begitu. Doa ada petir. Silakan. Allahumma la taqtuna bi ghadabika wa la tuhlikna bi ghadabika wa afina qabla dzalik. Sah ini muslim. Sah. Ya, silakan Ana. Apa yang membuat Anda ini meninggalkan agama Islam, Ana? Silakan. Terus terang saya dulu kan juga ini ya, aku nggak di sini aku nggak menyebutkan Islam sebab Islam ini kan banyak ya. Banyak aliran gitu. Jadi kalau di aliranku sendiri dulu itu celana harus cingkrang satu. Oke. Terus perempuan harus menerima di poligami gitu kalau di tempatku ya. Dulu kayak gitu. Terus aku dulu pernah dilamar sama ibu-ibu istri tua lah ya, melamar ke aku untuk suaminya gitu. Cuman saya tolak. Karena waktu itu saya kan masih lulus SMP ya, Bang ya. Itu saya dipaksa nikah sama orang yang aku nggak kenal gitu. Jadi selisih saya waktu itu kan saya umur 15 tahun, menginjak 16 tahun. Terus mantan suami saya itu umur 35 tahun gitu. Jadi mantan saya itu nggak tanggung jawab sampai detik ini, sampai anak kuliah pun nggak dibiayain Bang Edi gitu. Sampai detik ini. Sebentar. Ini kok masalahnya masalah pribadi sebentar. Coba saya pengen tahu alasan yang apa namanya akhirnya membuat kamu tidak percaya Islam itu apa? Kalau alasanku ya itu karena perempuan di tempatku itu dia terlalu baik. Nah, saya sudah dapat poinnya. Ya, saya sudah dapat poinnya. Aku tanya sama pamanku, emang pahalanya masuk apa mau menerima poligami itu apa? Pamanku bilang ngomong kayak gini, nanti kamu di surga itu duduknya itu bersanding dengan istri-istrinya para nabi. Ngomong kayak gini. Iya. Terus aku ngomong gini, loh, emang aku kenal sama istri-istrinya para nabi? Kita kan nggak kenal. Soalnya waktu itu aku bantah terus Bang Edi, bantah terus aku dulu waktu itu. Ya. Nah terus terakhir kemarin tuh aku baptis itu kan bulan 6 kemarin ini ya, tanggal 13. Akhirnya masuk Kristen? Iya, sudah masuk. Aku kan ada di Singapura ini. Terus bulan 6 aku minta cuti sama bosku. Nah kebetulan bosku juga Kristen gitu kan. Aku dikasih uang itu sampai 30 juta untuk libur untuk foya-foya ke mana? Ke Indonesia gitu kan kemarin. Akhirnya aku liburan, terus aku minta baptis sama gereja yang dekat sama rumahku ya di Pantai Kosta itu. Langsung aku minta dibaptis. Bahwa aku di sini itu cuman cuti waktuku cuma pendek Pak, tolong aku minta dibaptis. Akhirnya dibaptis dari Jumat tanggal 13 kemarin itu. Jadi gini Bang, yang membuat aku keluar itu nggak sembarangan keluar ya. Semua tuh memang harus aku selidiki dulu Kristen tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi aku melihat orang-orangnya dulu, ternyata ya memang baik-baik sih meskipun nggak semua gitu ya. Terus aku di situ dijelasin sama temanku juga. Ditanya, menurutmu nama Tuhan mana yang bisa membangkitkan orang mati? Di tahun 1940. Emang siapa Bang? Dia bilang namanya adalah Smith Wigglesworth. Aku cek di situ, ternyata benar. Disitulah aku jadi percaya bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Jadi menurut saya yang bisa membangkitkan orang mati cuma Yesus. Selain itu nggak ada ilah lain. Menurut saya sih begitu ya. Secara logika sih begitu ya menurut aku sih. Ya. Oke, saya tanggapi ya. Jadi begini. Jadi pertama-tama alasan yang membuat Kak Ana meninggalkan agama Islam itu adalah bagaimana agama Islam memperlakukan seorang wanita. Betul. Ya. Betul. Jadi memang kalau kita belajar agama Islam, memang wanita itu diperlakukan memang ya sedemikian rupa lah. Bahkan kalau ada sebuah negara, kita kasih contoh ya, misalnya negara-negara yang berbalik dari negara demokrasi ke negara Islam. Contohnya Afghanistan, Pakistan dan lain sebagainya. Itu perempuan-perempuan pada kabur dari sana. Kenapa perempuan-perempuan pada kabur? Karena perempuan itu akan benar-benar dikekang sekali.
Jadi atlet nggak boleh. Jadi apa nggak boleh pokoknya merana. Bahkan di Arab Saudi itu hidup saya seperti itu. Iya, bahkan di Arab Saudi perempuan boleh nyetir itu baru-baru ini. Sebelumnya nggak boleh. Pokoknya perempuan itu benar-benar susah. Dulu bahkan waktu di pondok itu ya, di pondok itu, aku pakai parfum itu ya, hadiah dari temanku. Itu pun dilarang aku pakai parfum. Padahal kan bukan niat aku untuk mancing-mancing cowok gitu ya. Aku dituduh bahwa aku tuh mancing-mancing cowok. Mancing siapa? Oh, aku mikirku kan gini, oh di sini cowoknya jelek-jelek, nggak ada yang ganteng sih menurut aku, beneran. Betul. Maksud saya begini. Jadi memang kalau dalam ajaran agama Islam itu memperlakukan wanita itu sedemikian rupa sehingga perempuan itu seperti tidak punya hak lagi untuk ngapa-ngapain selain daripada organ reproduksi saja. Ini mohon maaf ini, memang harus begitu. Jadi perempuan itu hanya seperti mesin reproduksi anak saja, tidak lain daripada itu dalam diperlakukan orang-orang perempuan. Bahkan tetap pamanku sendiri ya, itu Pak ngurus pondok kan itu. Pondoknya itu pondok terkenal dan dia pondoknya gede banget karena pamanku bahkan dulu tuh kaki tangannya Bapak Imam Abdul Sweh. Selanjutnya aku nggak mau nyebut di sini. Oke, saya lanjutin ya. Gini, menurut Muhammad, mayoritas perempuan itu menjadi penghuni neraka. Terus segala sesuatu ini bahkan ada seorang kalau Ana tahu ada seorang pendebat Islam itu namanya Rifa. Dia itu sampai dia itu udah hampir murtad itu gara-gara seperti Anda persis dia ngalamin seperti Anda ini. Dia mengatakan kenapa orang Islam memperlakukan wanita jadi kambing hitam katanya. Itu pernah Rifa sampai seperti itu sampai dikatakan kamu harus syahadat lagi. Tapi ya dia akhirnya masih tetap Islam. Sampai sekarang dia masih Islam. Dia bilang begini. Negara hancur karena ulama hancur karena wanita. Wanita yang disalahin lagi. Apa-apa karena wanita. Nanti terseret karena wanita. Rambut wanita kalau terlihat satu masuk neraka 70 tahun. Iya. Soalnya pamanku sendiri, Bang. Kalau ada rambut wanita jatuh kelihatan dilihat oleh orang lain, maka satu rambut itu 70 tahun Anda di neraka. Jadi setelah saya selidik sebenarnya ini bukan agama Islam sebenarnya aslinya. Sebenarnya ini adalah bagaimana orang-orang di sana yang tukang makan kambing itu berhawa nafsu besar. Nah mereka sangat hawa nafsunya tinggi, panas terus bawaannya. Jadi nggak bisa ngeliat perempuan, nggak bisa. Ada muhrim bahaya. Nah, jadi itu membuat perempuan-perempuan di sana itu memang dibungkus sedemikian rupa supaya tidak menggoda pria, karena pria di sana itu ininya tinggi, ubun-ubunnya mendidih terus. Nah, sehingga kalau kita baca Al-Quran, itu ada larangan istri-istri Muhammad itu nggak boleh keluar rumah, istri Muhammad. Nah, sehingga itu dikembangkan tuh. Jadi bukan istrinya Muhammad saja. Jadi semua perempuan-perempuan tuh harus dibungkus. Makanya kita banyak melihat perempuan-perempuan cadaran begitu kan. Sampai bajunya nutupin lampu sen. Itulah yang diperlakukan oleh orang Islam terhadap perempuan. Gitu. Betul banget. Dan banyak hal-hal lagi. Sendiri itu istrinya 4. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Ya, sunnah Rasul katanya. Bahkan hadis digembar-gemborkan bagi perempuan yang rela mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibuka lebar. Itu kalau perempuan-perempuan cerdas, bilang aja bel gede sakala-kalanku itu. Itu kalau perempuan-perempuan mau berpikir cerdas, tapi faktanya memang begitu. Yang terjadi di negara-negara yang bergejolak jadi negara-negara Islam. Saya kasih contoh ya, Afghanistan, Pakistan, itu perempuan-perempuan di sana sangat tersiksa. Makanya banyak kabur itu. Atlet-atlet itu mereka kabur dari negara itu karena Islam memperlakukan perempuan itu seperti itu. Bahkan di Iran itu pernah terjadi demo besar-besaran. Bagaimana seorang perempuan itu sampai mati dia itu. Memprotes dan mereka melepas jilbabnya dan membakar jilbabnya di sana perempuan-perempuan. Nah sekarang di Indonesia perempuan lomba tutupin kepala. Ya silakan. Ini maksudku gini loh Bang, ini khususnya orang Indonesia ya, orang Islam Indonesia ya. Mereka ini kan era digital ya kan. Kita kan bisa searching gitu ya, berita-berita tentang Islam, terus kita bisa mencari info tentang berita-berita dunia Islam di negara lain itu kayak gimana. Perempuan diperlakukan kayak gimana itu kita harusnya kan sudah tahu ya, untuk mencari info itu loh. Masa ya orang Islam di Indonesia sendiri kok nggak mau belajar dari situ, kok nggak mau kok nggak mau lihat-lihat infonya atau gimana. Banyak orang perempuan tersiksa kayak di Taliban itu kan harusnya kita bisa berpikir waras gitu loh. Kenapa kok banyak perempuan nggak waras gitu? Itu yang bikin saya heran.
Kalau saya dulu ya, meskipun saya Islam, saya itu jarang loh Bang. Sholat jarang, terus saya ngaji juga jarang. Kalau diterobosin sama pengurus itu saya disuruh ngaji. Nggak mau, aku nanti ngantuk. Saya tuh selalu melawan dari dulu itu sama keluarga saya. Keluarga saya itu pesantren, semuanya pakai jilbabnya itu rapat-rapat gitu ya. Kalau saya tuh orangnya memang pembangkang dari dulu. Makanya saya keluar, nggak mau, saya nggak tahan memang sama mereka itu. Udah dari dulu saya tuh nggak suka gitu. Iya, jadi ini contoh ya. Ini contoh yang kemarin sempat viral nih di Iran ya. Biar saya bacakan beritanya ya. Nih, biar teman-teman juga tahu nih ya. Kejadian mengenai namanya Mahsa Amini. Ya, unjuk rasa di Iran itu tahun 2022 sampai 2023 atau dikenal juga dengan unjuk rasa Mahsa Amini. Adalah serangkaian protes dan kerusuhan sipil di Iran yang dimulai pada 16 September 2002 menyusul kematian Mahsa Amini. Ya, yang meninggal saat dalam tahanan polisi, diduga dipukuli oleh polisi moral Iran karena dituduh melakukan pelanggaran menggunakan hijab yang tidak pantas. Nah ini. Nah, dan seterusnya di bagian Iran. Unjuk rasa ini menyebar dengan cepat setelah 1 hari dan kota-kota Teheran dan seterusnya nih. Ini unjuk rasanya nih ya. Bagaimana mereka perempuan-perempuan di Iran itu membakari jilbab-jilbab mereka. Karena memang sebenarnya tertekan mereka itu. Nih, kekerasan perempuan. Jadi kalau kalian belajar mengenai kekerasan perempuan, agama Islam terhadap perempuan, kalian akan meninggalkan agama Islam dengan segera. Itu kalau ini ya, kalau waras gitu ya Bang Epis ya. Kalau waras, cuman sekarang ini banyak orang itu malas membaca, apalagi orang-orang Islam. Mereka senangnya baca huruf-huruf Arab, nggak tahu artinya. Amin. Itu yang membuat ya, itu juga masih Islam Bang. Iya, makanya saya bilang tadi ya, maksud saya begini, saya ini menggalakkan supaya kita ini timbul yang namanya kesadaran supaya kita itu membaca informasi itu dalam bahasa Indonesia. Jadi orang-orang Islam itu kebanyakan membaca Al-Quran, membaca apa dengan huruf Arab. Setelah itu dapat pahala, nggak tahu isinya apa. Iya, aku sendiri juga nggak tahu dulu waktu di pondok. Seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Anda masuk Kristen ya? Masuk Kristen. Oke, karena Anda mendapatkan informasi bahwa hanya dalam nama Yesus ada kuasa kebangkitan, begitu ya? Betul, karena menurut saya ya memang benar nggak ada ilah-ilah lain yang bisa membangkitkan orang mati kecuali Yesus Kristus. Yang lain nggak ada, bahkan Buddha ya kan nggak bisa ya kan. Oke. Hanya nah sekarang begini nih. Oke, sekarang begini. Kalau kita belajar mengenai apa yang ada dalam agama Islam, jelas-jelas Muhammad itu dia tidak punya mujizat. Walaupun belakangan dikarang oleh orang-orang Islam, Muhammad punya mujizat. Dikarang lah, dari tangannya keluar air lah, inilah. Itu karangan-karangan yang muncul belakangan. Di dalam Al-Quran sendiri, Muhammad itu tidak punya mujizat. Dia dikatakan sebagai orang-orang yang menunggu-nunggu. Begitu. Tidak ada mujizat padanya. Ya, seperti betul. Itu. Jadi ya pesan yang mau kita sampaikan di sini kepada yang muslim-muslim, ayo jangan takut untuk mengambil langkah yang ekstrim begitu, seperti Bu Ana gitu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Iya Bang, ada. Ya? Pesanku gini, coba ini untuk perempuan-perempuan muslim ya, bukan perempuan aja ya, khususnya semua perempuan dan ya siapapun itulah, entah bagaimanapun agamanya apapun, coba cek di ini ya, cek di Google itu namanya apa itu Smith Wigglesworth. Coba kalian baca di situ. Itu aja sih pesanku Bang. Oke, hanya itu ya? Ya. Oke, baik, saya turunkan ya. Sama-sama. Ya, teman-teman, kalau kita buka forum kesaksian-kesaksian murtadin itu nanti nggak akan henti-hentinya ya. Setiap hari selalu ada begitu. Makanya Uncu PI dengan Juma udah kebakaran. Sialan, tiap hari murtad aja nih. Makasih Pak Agus, makasih. Begini teman-teman. Kita ini kan hanya memaparkan apa yang benar-benar ada dalam literasi Islam dan dalam literasi Kristen. Di dalam literasi Kristen disebutkan di dalam Injil itu bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dari tubuh seseorang, membangkitkan orang mati, buta melihat, tuli mendengar di dalam Bible. Tetapi di dalam literasi agama Islam, Muhammad bukannya ngusir setan, bukannya mengusir orang, menyembuhkan orang yang kena sihir, dia yang malah kena sihir. Nggak ada literasinya. Makanya saya bilang tidak ada nabi, belum pernah ada nabi dalam Taurat dan Injil yang kena sihir. Satu-satunya nabi yang kena sihir ya Muhammad itu. Tapi dibilang begitu saya namanya dibilang penistaan.
Memang benar ada Muhammad kena sihir itu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Sainul. Ya, Sainul, silahkan nyalakan kamera Anda. Iya benar, Muhammad bahkan dikelilingi oleh jin dia. Ketika dia membaca Al-Quran, datang jin-jin berkerumun. Ya, Sainul. Ya, halo Edis. Ya. Gelap-gelapan bang, siang-siang gelap-gelapan. Muslim bang? Enggak apa-apa, mau gelap-gelapan enggak mau apakah pun. Enggak masalah. Muslim bang? Alhamdulillah masih kalau aku Muslim. Masih Islam tadi masih Islam. Ya, kalau saya kayak Islam ada, sampai ada tanda-tanda. 6 kali pun tetap aku Islam. Ya karena nggak mau belajar. Kenapa ya, Anda? Aku dengan sebentar bang. Kenapa Anda ya, senang mengikuti? Tenang bang, tenang. Ya, terima kasih Bang Junianto, makasih bang. Gini, kenapa Anda senang mengikuti Nabi yang kena sihir? Ya bukan, ya karena bagi kamu itu ngomongnya kayak gitu. Bagi aku yang enggak. Bagi saya. Karena kepercayaannya aku ya pastikan kayak gitu. Sebentar. Jadi Anda nggak percaya Muhammad kena sihir? Ya. Hah? Memang aku nggak percaya. Baik. Jadi selama ini dia tidak pernah tahu. Kalau dia bilang kamu kena sihir, buktinya mana? Kamu pernah lihat nggak dengan dia kena sihir? Baik ya. Baik. Kita akan tunjukkan. Kalau saya yang ngomong dia nggak percaya. Kita akan kutipkan saja kata ustadznya ya. Dengerin. Sampai kapanpun kamu kalau ngomong itu aku nggak akan percaya. Oke, kalau saya ngomong kamu nggak percaya. Kalau ustadz yang ngomong Anda percaya, benar kan? Disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kali istri ingatkan. Saya ulangi lagi, dengarkan. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Baik, dengarkan. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11. Iya. Udah percaya sekarang? Dia kan ngomongnya. Bukan. Tadi kamu bilang Muhammad nggak disihir. Kamu ingin menang sendiri. Bener nggak Muhammad kena sihir? Karena kamu itu kan kepercayaannya masing-masing. Kalau kepercayaan masing-masing. Dengar. Sainul, saya tadi bilang sama kamu, kenapa kamu senang ngikutin Nabi yang kena sihir, terus kamu marah sama saya, itu kan katamu. Ya, sekarang sudah saya kutip. Aku nggak marah. Sekarang kamu sudah akui Muhammad kena sihir. Enggak percaya sampai kapan aku nggak percaya. Di depan mata aku kena sihir. Kalau di depan mata aku melihat sendiri dia waktu kena sihir, ya aku baru percaya dengan omongan kamu. Oke, berarti, wah, kamu kena peringatan kan? Kena peringatan kamu. Sambil nyitir, nggak boleh. Aduh, maaf teman-teman. Kalau naik nggak boleh sambil nyetir ya teman-teman ya, karena itu dibaca oleh TikTok sebagai adegan berbahaya, nggak boleh ya. Ya, karena kita ini juga perlu yang namanya panduan keselamatan dalam ber-TikTok teman-teman. Ya. Anda nanti ngobrol-ngobrol tahu-tahu di depan ada apa Anda nggak lihat. Jadi teman-teman, ketika saya katakan tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, kalian jangan bilang itu penistaan, itu benar. Coba sebutin nabi yang kena sihir selain Muhammad. Kalau ada saya lompat dari Monas. Gimana sih kalian ini? Oke, kita kasih negara Afifah. Ya, selamat siang Afifah. Nah, ini Afifah yang tukang batuk-batuk itu. Batuk-batuk si Afifah. Ya, coba Afifah, gimana? Kamu Muslim? No comment. No comment. Maksudnya gimana? Pendengar aja. Pendengar saja. Baik, kita turunkan kalau gitu. Ada orang yang inbox saya. Dia bilang gini, "Bang, saya Muslim," katanya. Saya merasa aneh kan? Kenapa? Tapi saya mau dukung Anda, Bang, katanya. Hebat. Iya, ada inbox saya. Muslim dia. Nggak biasanya gitu loh. Kalau tahu-tahu sudah ini aja, tahu-tahu. Ini kok memperkenalkan diri Muslim tapi mau mensupport saya. Berarti dia setuju dengan saya. Selama ini dia mungkin melihat saya dan dia setuju begitu loh.
Oke, kita kasih naik ada Ardian. Ardian. Ya, Ardian, selamat siang. Silakan nyalakan kamera. Saya mau nyalakan kamera. Buka dulu kacamata kau itu, sama topi kau itu. Marah-marah. Malu ya juling. Ardian, ya, Anda juling Muslim. Ya? Malu ya juling ya? Hah? Anda Muslim. Ada videonya di Nadar itu. Masa kau juling ya? Malu ya? Juling. Kenapa malu? Juling botak pula kau itu. Jadi mumi bagus nanti kau itu mati jadikan mumi. Tutup formalin. Gara-gara Muhammad kena sihir, stres dia teman-teman. Ini Ya, apa yang di Amerika, di Amerika gara-gara Muhammad kena sihir, tidak punya jawaban, bingung. Kayak gitu. Aduh, Akhirnya di membahas Amerika bajunya kacamata, membahas culing, apa lagi? Orang-orang yang ketemu sama saya, yang kenal sama saya, ketawain kamu. Di Amerika, jadi pemulung. Saya ini, jangan kamu pikir saya ini nggak punya yang nonton di sini yang nggak kenal sama saya, kenal. Dari mana mereka bilang mata saya juling? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Uwi. Oke, Uwi. Habis mereka ide, habis mereka argumen. Nggak tahu ya apa yang mau ditanggapin dari Edi. Semuanya bener, gimana? Ya, Uwe-nya. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Uwe-nya. Halo. Ya, saya dengar. Silakan nyalakan kamera. Oke. Ya, Uwe-nya Muslim atau Kristen? Kayaknya dia sinyalnya mantan. Mantan lagi. Ini kalau kita ngomongin mantan-mantan nggak kelar nih sampai besok nih. Gimana teman-teman? Kita lanjut. Halo. Ya, coba W-nya mungkin bisa naik lain waktu ya. Karena selain sinyal, juga kita udah kebanyakan nih orang yang murtad dari agama Islam. Oke lah, mungkin di lain kesempatan ya. Lain kesempatan. Yuk. Karena sinyal juga bermasalah. Kita kalau turut-turutin teman-teman, orang yang nonton ini banyak yang udah keluar dari agama Islam. Kalau kita terus nanti sampai besok pagi nih yang ngomongnya kasihan Uncup PI sama Juma nanti gimana? Ya, ada banyak sekali yang inbox saya itu juga banyak sekali. Apalagi yang sempat mualaf. Orang-orang sempat mualaf kalau nonton saya, langsung seketika dia meninggalkan agama Islam. Ya. Kalau mereka mualaf, terus nonton Edis TV, itu mereka akan dalam bahaya besar. Maksudnya dalam bahaya mereka akan segera meninggalkan agama Islam. Selama ini kan mereka tidak pernah tahu ini. Ya. Bila perlu kasih tahu sama Ruben. Ada yang ngomong, ada saya lihat nonton ya videonya Ruben, dia nangis-nangis di Ka'bah ya kan. Terus ada yang ngomong, actingmu Ruben biar dagangan laku. Tahu yang komen ini, tahu aja yang komen ini. Aduh. Coba sebentar ya, saya lihat dulu ya. Kita lihat dulu teman-teman. Kita sekali-kali harus ini juga ya. Bentar ya. Sabar. Kita buka dulu ya. Ini lagi viral nih soalnya videonya ya. Bentar. Balikin dulu kameranya, sabar ya. Balikin dulu kameranya. Oke. Kita kasih lihat. Iya. Nah, ini dia teman-teman, lihat ya. Mana ya? Sebentar. Yang dia nangis-nangis mana? Bentar. Mana sih? Sabar. Mana? Mana yang nangis-nangis? Oh ini ya. Oh ini mana tadi? Mana tadi? Mana? Yang cium-cium mana tadi? Yang cium-cium. Mana sih? Udah hilang. Pokoknya ada itu, saya lihat dia tadi. Mana sih ya? Mana sih? Sebentar, sabar. Sabar teman-teman, sabar. Mana ya? Oh ini dia, lihat nih. Wah, lihat tuh,
Kamera, action. Wow. Semoga habis ini dagangan lancar ya Ruben ya. Semoga habis ini para umat muslim langsung subhanallah, Ruben mendapat kebenaran. Semoga setelah ini Ruben langsung dagangannya diborong sama umat muslim. Teman-teman, saya cuma pesan sama kalian yang muslim-muslim. Ya, kalau ada orang mualaf, kalian itu jangan histeris. Gitu loh. Anda paham? Nanti kalau saya sebutin nanti banyak yang hebat. Karena saya tahu gitu loh. Banyak dari yang nonton ini, itu orang nggak tahu, dia miskin informasi. Jadi dulu ya, ada seseorang, saya sebutin saja namanya Dedi. Nah, Dedi siapa? Dedi Corbuzier. Dulu itu dia undang, namanya Gus Miftah. Mau mengadakan syahadat di stasiun televisi. Tapi stasiun televisi menolak. Akhirnya dia syahadat. Nah setelah itu melejit YouTube dia. Dedi mualaf, Dedi Corbuzier mualaf mendapat kebenaran. Coba lihat, kamu tanya apakah Dedi Corbuzier sholat? Coba suruh bacain dia ayat-ayat Quran atau suruh membahas ayat Quran. Mana pernah? Walaupun dia mualaf, pokok bahasanya nggak jauh beda, tetap aja yang begitu-begitu. Maksud saya ngomong begini, saya itu kasih pesan sama orang-orang muslim. Kalau ada yang mualaf, kalian jangan histeria, maksudnya heboh gitu loh. Periksa dulu apakah dia mualaf, hanya pansos atau benar-benar mualaf. Itu maksud saya. Seperti itu ya, biar kalian cerdas. Kasian si Paruk, si Anipar mualaf, nggak ada yang follow dia. Kenapa Paruk si Anipar mualaf? Tidak banyak yang ini dia. Sementara Dedi Corbuzier mualaf kalian heboh. Padahal si Paruk mualaf, setelah Paruk si Anipar mualaf, dia bahas agama Islam terus. Dedi Corbuzier semenjak mualaf, saya nggak pernah lihat dia ngisi pengajian. Kalian menganggap saya ini ngomong kosong atau bagaimana sih? Pernah nggak Dedi Corbuzier setelah mualaf ngisi pengajian? Kagak ada. Yang ada di podcastnya, dia bahas hal-hal yang begitu, yang mesum-mesum. Nggak percaya, cek aja podcastnya. Apa kamu pikir dia bahasannya Islami? Yo, silakan. Ajukan permintaan naik. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam
dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terenggah-enggah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.